Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Bursilalai dengan NIM 2403060006. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan metabolisme protein. Adapun beberapa proses metabolisme protein, yang pertama itu ada transaminasi. Pengertiannya itu adalah reaksi perpindahan gugus amino atau NH2 dari satu asam amino ke alfa keton asam yang menghasilkan asam amino baru dan alfa keton asam baru. Reaksi ini bersifat reversible dan penting untuk interkonferensi asam amino. Adapun bahan yang digunakan dalam reaksi ini yaitu asam amino seperti alanin dan glutamat, asam alfa keton seperti alfa keton glutarat dan piropat. Dari reaksi proses ini yaitu perpindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam alfa keton gugus amino, dari asam amino dipindahkan ke alfa keton glutarat yang membentuk glutamat dan asam alfa keton dan membentuk asam alfa keton baru. Contohnya dari reaksi transaminasi yaitu alanin ditambah alfa keton glutarat menghasilkan piropat ditambah glutamat. Proses ini terjadi hampir di seluruh jaringan tubuh, terutama di dalam organ hati. Adapun hasil dari proses ini adalah asam amino baru seperti glutamat, asam alfa keton baru seperti pirpat. Adapun enzim yang digunakan dalam reaksi ini adalah enzim aminotransferase atau transaminase seperti ALT dan AST, dan juga memerlukan koenzim peridoksal fosfat. Jika reaksi ini tidak berjalan normal, efek yang ditimbulkan adalah gangguan dari metabolisme asam amino yang bisa menyebabkan akumulasi zat toksin dan kerusakan organ seperti hati. Yang selanjutnya proses kedua yaitu ada diaminasi oksidatif. Adapun pengertiannya yaitu reaksi pelepasan gugus amino dari asam amino sebagai amonia atau NH3 dengan bantuan NAD+ atau NADP+. Ini merupakan reaksi utama dalam katabolisme asam amino. Adapun bahan yang digunakan dalam reaksi ini yaitu seperti asam amino, misalnya glutamat. Proses reaksi ini yaitu gugus amino dari glutamat menghasilkan ion amonium atau NH4+ dan alfa glutarat. Proses ini terjadi di hati dan ini merupakan penting untuk membuang nitrogen dari tubuh. Amonia yang dihasilkan akan masuk ke siklus urea untuk dibuang. Adapun enzim yang digunakan dalam proses ini yaitu glutamat dehidrogenase. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah alfa keton glutarat, amonium atau NH3, dan NADH atau NADPH. Proses yang ketiga yaitu diaminasi non-oksidatif. Adapun pengertiannya yaitu reaksi pelepasan gugus amino dari asam amino sebagai amonia atau NH3 tanpa melibatkan NAD+ atau NADP+. Hasil dari proses ini merupakan ion amonia atau NAD4+ dan alfa keton glutarat atau asam keton yang lain. Adapun enzim yang digunakan dalam reaksi ini yaitu glutamat dehidrogenase atau enzim diaminase spesifik atau diaminase non-oksidatif. Efek dari reaksi ini jika tidak berjalan dengan normal adalah akan menyebabkan kadar amonia tinggi atau hiperammonemia yang sangat toksik untuk otak dan sistem syaraf. Selanjutnya proses yang keempat itu ada sintesis urea. Adapun pengertiannya yaitu siklus biokimia yang mengubah amonia atau NH3 yang bersifat toksik untuk menjadi urea yang lebih mudah diekskresikan melalui urin. Siklus ini terjadi terutama di dalam hati. Adapun bahan untuk proses reaksi ini yaitu amonia atau NH3, karbon dioksida atau CO2, dan aspartat. Proses dari reaksi ini yaitu terjadi di hati yang beberapa langkah pertama terjadi membentuk karbomil fosfat di mana NH4+ karbon dioksida atau CO2 ditambah 2 ATP menghasilkan karbonil fosfat yang dilakukan oleh enzim karbomil fosfat sintesis. Adapun hasil dari sintesis urea ini adalah urea dibuang melalui urin, kemudian ornitin yang masuk lagi ke siklus lalu
purmomarat. Enzim yang digunakan pada sintetis urea ini yaitu karbon fosfat sintetis 1, ornitin, karbonil, dan lain-lain. Efek jika reaksi ini tidak berjalan normal yaitu akan menyebabkan akumulasi amonium atau hipermonemium yang bisa menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Adapun produk yang dihasilkan yaitu urea. Selanjutnya ada proses yang kelima yaitu sintesis asam amino. Adapun pengertiannya yaitu proses pembentukan asam amino baru dari prekursor yang lebih sederhana seperti alfa keton asam dan amonium atau NH3 atau gugus amino dari sumber lain. Tubuh manusia hanya dapat mensintesis sebagian asam amino atau asam amino non-esensial, sementara sisanya harus diproses dari makanan atau asam amino esensial. Adapun bahan dari reaksi ini yaitu prekursor metabolik seperti alfa keton glutarat, 3-fosfat gliserat, dan pirufat seperti amonia atau NH4+ dan juga glutamat sebagai donor amino. Kemudian proses dari reaksi ini yaitu asam amino non-esensial disintesis dari senyawa antara metabolisme glutamat dari alfa keton glutamat dan NH4+. Kemudian glutamat dibentuk dengan aminase reduktif alfa keton glutamat atau oleh enzim glutamat dehidrogenesis. Selanjutnya asam amino lain seperti aspat, serin, florin disintetis melalui jalur khusus dengan bantuan enzim spesifik. Selanjutnya transminasi juga penting di mana glutamat menyambung gugus asam amino ke alfa keton lain untuk membentuk asam amino baru. Adapun hasil dari proses sintetis ini yaitu asam amino baru seperti glutamat, aspartal, serin, florin, glisin, dan lain-lain. Adapun enzim yang digunakan dalam reaksi ini yaitu seperti glutamat dehidrogenase, aminotransferase, dan juga enzim biosintase spesifik yang lain. Efek dari reaksi ini jika tidak berjalan normal yaitu tubuh akan kekurangan asam amino dan juga menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti penyakit metabolik. Reaksi ini menghasilkan produk yaitu berbagai macam asam amino. Yang selanjutnya proses yang keenam yaitu sintesis heme. Adapun pengertian dari sintesis heme ini yaitu proses pembentukan heme, gugus prostetik yang penting dalam hemoglobin dan mioglobin. Heme berperan dalam peningkatan dan pengangkutan oksigen. Adapun bahan untuk proses ini yaitu glisin, swinsil atau swinsil KAO, besi dan F2+ dan NADH. Adapun proses dari reaksi ini yaitu dimulai dari kondensasi swinsulin, KOA, dan glisin membentuk delta amino fluidnat atau LA. Kemudian ALA dikonvensisasi menjadi orpabila nogen lain menjadi ulifirin yang membentuk heme. Proses ini terjadi di mitokondria dan sitolon yang melibatkan beberapa enzim. Adapun dari sintetis heme sendiri yaitu heme yang merupakan komponen utama hemoglobin dan enzim sitokrom yang digunakan dalam sintetis heme sendiri. Efek reaksi sintetis heme ini juga jika tidak berjalan normal yaitu menyebabkan gangguan sintetis heme yang dimana menyebabkan anemia, kemudian porfiria, dan gangguan metabolisme besi. Produk yang dihasilkan dari sintetis heme ini adalah heme. Sekian penjelasan saya mengenai metabolisme protein. Terima kasih.